bermata tapi tak melihat. Lain tadi, punya telinga tapi tak mendengar, berkata tapi bisu, berhati tapi tak mengerti. Itulah lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasmauna biha ulaika kal an'am. Kamu itu binatang. Maka itulah binatang harus disembelih di sini. Karena menyadari hidup itu, basor itu, sama itu, kalam itu, itulah yang membedakan kita dengan binatang. Kalau nggak ada bedanya, terus itulah kata Allah, ulaika kal an'am. Maka inilah zaman sahabat, di mana sulit mencari wujud manusia. Itulah surat Abah. Nanti kalau Abah sampaikan dari fitnah. Karena manusia itu yang tidak mengerti Allah, walaupun kau sebut buya, sebut kiai, disebut syekh, disebut apa, tetap saja dalam wujud bahimia atau subuhiyah, atau bahkan syaitoniyah. Sekarang banyak manusia. Ingat, Allah itu, iblis bisa meniru Allah. Ingat itu. Karena ada sifat jalalnya. Ada sifat koharnya. Al-mudilnya Allah. Ad-doru'nya. Itulah bisa digunakan oleh iblis. Dia ngaku Tuhan. Saya Tuhan. Iblis, hati-hati. Tapi iblis, setan itu tidak bisa meniru Muhammad, Rasulullah. Kenapa? Karena Muhammad itu cahaya. Cahaya nggak bisa dengan api. Karena ya nur, ya kalau nggak nur, ya nur. Kalau nar, ya nar. Itulah hanya dua sisi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dulumat ila nur. Atau walladina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dulumat. Itu saja. Pada saat kamu bersama Allah, Allah lah kamu. Bersama tidak bersama Allah, iblis lah. Itulah kita yang disebut iblis itu. Pada saat tidak bersama Allah. Yang disebut surga itu bersama Allah. Yang disebut neraka itu tidak. Ya Allah semuanya. Tadi. Jalal itu dia. Kohar juga dia. Jamal juga dia. Kamal juga dia. Tergantung kita posisi di mana. Sahabat. Maka disinilah. Kalau kalian sudah ngerti. Kalau kalian ingin mengerti rahasia-rahasia Allah. Tadi. Marilah. Ridho kepada Allah. Raditu billahi rabbah. Wabil islamidin. Kembalikan milik Allah. Jangan mengaku-ngaku kita wujud. Karena itulah dosa yang paling berkata wujuduka dan bun. Wujudmu itulah yang dosa. Sampai Nabi Muhammad ditegur wastagfir lidanbika. Ay lidanbi wujudika. Itulah syirik jali pada tubuhmu. Syirik khofi pada hatimu. Syirik syir pada ruhmu. Jadi istilah syirik menduakan aku dan kamu. Makanya makom murokobah ada mukhotob anta ana. Hanya si anta itu kalau seandainya udah jadi si ana. Si sifat itu si zat. Muhammad itu Allah. Itu anta ana. Bukan anta kamu aku bukan tadi. Maka sekarang pun termasuk adalah puji. Puji itu hanya satu, puji qadim alal qadim. Adapun puji qadim alal hadis, dia memuji dirinya lewat bayangannya. Tuh. Si bayangannya disebut si Ahmad, si Muhammad. Bayangan dia. Dipuji. Dia memuji dirinya. Tuh. Nabi Muhammad memuji Abu Bakar As-Siddiq. Tuh. Dia memuji Allah. Allah pada Muhammad. Karena tadi Muhammadnya sudah terpuji. Pujinya dialirkan pada Abu Bakar As-Siddiq. Allah memuji dirinya lewat bayangan kepada bayangan. Karena semua makhluk ini al-alamu mir'atu al-haq. Semuanya hanya perwujudan cermin Allah al-haq. Maka jangan bicara halal, haram kalau kamu nggak ngerti. Maka nanti babi, kenapa babi haram?
Di sini hanya untuk memperlihatkan dia hak dan batil, terang dan gelap. Tadi semua. Dan istilah takwa bukan berarti melaksanakan yang disuruh, menjauhi yang dilarang. Siapa dulu yang menjauhi melaksanakan yang disuruh itu? Siapa yang menjauhi yang dilarang itu? Kalau kamu ya tetap nggak bisa. Karena dramanya drama dia. Coba kamu ngaku-ngaku jadi sutradara. Pada saat lagi main, kamu ada sutradara. Kamu diatur permainan, kamu ada sutradara. Tiba-tiba kamu ngatur. Nah, itulah. Maka kenapa Hikam mengatakan arih nafsaka minat tadbir, rehatkan kamu dari ngatur. Yang dilanjutkan, yang sudah diatur oleh selainmu. Tadi semua. Maka tadi doanya. Walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakal hamdu. Tuh. Nah itu. Sebenarnya kita doanya sih udah benar, prakteknya udah benar. Itikadnya. Itikad. Dan itikad ini adalah bahaya. Kalau salah itikad, hancurlah semuanya. Tadi semua. Ya, maka itulah syirik. Maka inilah yang tadi malam Abah, kita tidak boleh maka dikatakan oleh Syatwaila adalah khairu auqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika. Tadi semua. Wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Waktu terbaikmu adalah saat engkau menyadari kepakiran. Waktu terbaikmu pada saat engkau menyadari kamu tidak ada. Lahayun. Kamu tidak hidup. Lahayun. La ilmun. Kamu. Maka ayah saya selalu nasihatkan. Sep, ini pinter, ini bodoh. Kamu jangan dibodoh. Karena bodoh itu sombong. Orang bodoh itu masih ada. Jadilah kamu bodoh pun tidak. Itulah lahayun. La ilmun. Kamu merasa miskin. Miskin itu sombong. Miskin pun tidak. Hidup pun tidak. Mendengar pun tidak. Maka inilah. Waktu yang terbaik khairu auqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika. Waktu terbaikmu adalah saat engkau menyadari kepakiranmu. Wa turaddu fihi ila wujudi dillatika, dan engkau kembali mengakui ketiadaanmu, kehinaanmu, kepanaanmu. Menyadari kamu syai'in. Kalau kamu masih syai'in, masih kawan, masih makhluk, masih sesuatu, sadarilah itu. Sampailah kamu fana, man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Tuh. Kamu itu nggak bisa fana dan bako, gitu. Kalau nggak fana ya bako, kita makhluk. Nah, kalau kita hanya Allah yang bisa bako dan fana, itu artinya maka Allah itu ijtima. Allah itu awal, ya Allah akhir tuh. Ternyata awal itu akhir. Allah. Kalau makhluk, ya awal ya nggak akhir. Kalau akhir bukan awal, itu makhluk. Jadi supaya kita ngerti ada istilah awal akhir. Allah itu dohir tapi batin. Tapi kita kalau dohir ya nggak batin. Kalau batin ya bukan dohir. Kalau kita. Maka kembali kepada Allah yang awal akhir dohir batin. Berarti aku ini akhir tapi awal. Tuh. Berarti kita menyadari sebetulnya akhir ini awal. Menyadari sebenarnya dohir ini batin. Maka kita pun ijtima. Itulah man aropa nafsahu bil fana faqad aropa rabbahu bil baqa. Maka kata Abah, sebelum kamu menyaksikan dunia yang fana ini menjadi bako, maka engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga yang bako. Karena makhluk fana akan kembali kepada fana. Makhluk materi akan kembali pada materi. Maka Candi Borobudur menggambarkan kama datu. Kama sama kama sutra. Berarti kama datu adalah kehidupan jasad.
kehidupan nafsu kamadatu itu. Sama aja kayak kita, nafsul amarot. Kalau kita harus naik rupa datu. Mulailah kamu terjebak dengan rupa. Jangan lagi terjebak pada rupa, segala rupa. Pada tadi, beras menjadi nasi kuning, beras jadi nasi wuduk, itu rupa. Rupa. Beras menjadi lontong, itu rupa datu, rupa. Udah wujudnya rubah. Nah, disinilah kamu harus bisa menyadari tagoyurnya alam. Pada saat beras jadi lontong, beras jadi nasi kuning, beras jadi nasi wuduk, kamu sudah tidak akan terjebak karena kamu sudah kembali tadi. Yang rupa-rupa itu syuhudul kasroh bil wahdah, kembalikan pada si beras. Begitu. Maka kamu tidak akan terjebak dengan rupa dan bentuk di alam ini. Walaupun dia bajunya sudah tahu Yahudi, bajunya adalah Nasrani, bajunya Buddha, bajunya Hindu. Ya Allah, aku tertipu lagi. Aku lihat engkau di sebalik si Buddha itu, di sebalik si Hindu itu, di sebalik si Nasrani itu, di sebalik si Israel itu. Karena Nasrani, Buddha, Hindu itu tentang jasadmu. Tadi semua tentang jasadmu. Yahudi itu jasad, Israel itu jasad, Nasrani itu jasad. Seolah-olah begitu. Firaun itu jasad, Namrud itu jasad, iblis itu jasad, Guha Sobka itu jasad, ikan yang Nabi itu jasad. Hanya tentang itu drama Tuhan. Dia nyamar. Gitu kan tadi. Ini yang pada saat dia nyamar karena nggak ngerti hakikat Tuhan dari awal, saling tuduh Tuhan yang sedang berhindu, Tuhan yang sedang di Buddha, Tuhan yang pakai baju Islam. Oh, saling mengkafirkan. Tuhan senyum aja. Ini makhlukku ini on betul. Pada saat aku berubah bentuk dan rupa, dia hilang tuh kesadarannya. Inilah sahabat. Karena kamu nggak ngerti Tuhan. Kalau kamu sudah ngerti Tuhan, kamu tidak akan bicara Tuhan menyiksamu dalam neraka, membakarmu. Allahu Akbar. Itu penghinaan yang paling hina pada Tuhan dari semua. Padahal Tuhan kurang apa melihat pada dirimu, kasih sayangmu pada anakmu. Seburuk anakmu, kamu tidak akan membakarnya. Seburuk anakmu, dosanya, tetap lautan sayangmu mendahului marahmu. Apalagi Tuhan. Jadi orang yang bicara tentang siksa kubur, itu orang yang belum paham Tuhan. Bahkan menuduh Tuhan, menghina Tuhan. Cirinya apa? Tadi, dia mengakui milik Tuhan, milik diri tadi. Giliran neraka, surga, siksa, adab, neraka wel, neraka sakor, neraka jahim, neraka itu. Tuhan punya istilah. Kayak tadi, nafsu amaroh, lawamah, mulhimah. Sama nafsu juga. Wel, sakor, jahanam, jahim. Istilah saja. Satu nafsu itu. Ya kan, kayu pada saat bentuknya gini disebut si meja. Masa kayu bentuk begini namanya misalnya si kusen? Ya enggak. Setiap dirubah bentuk, rubah nama. Tapi jangan lupa esensi hakikatnya. Ayo kau berubah bentuk. Maka itulah kenapa Tuhan sinir sekarang dengan film Transformer tuh. Tuhan sinir tentang manusia yang kena tiplul ma'ani dengan apa namanya sekarang ini, yang istilah bisa merubah kita ke masa lalu dengan wajah ganteng atau ke depan, face off atau apa istilahnya. Itu Tuhan sedang menyindirmu bahwa kamu itu nggak ada sebenarnya. Kamu itu wildanun mukhalladun. Hakikat diriku tiplul ma'ani Muhammad yang selalu muda. 15 tahun. Itulah istilah Nabi. Di surga itu nggak ada yang tua. Kamu nggak ngerti lagi semua. Jadi manusia ini nggak ngerti dong. Makanya Allah mengatakan. Karena tadi manusia terjebak dengan perumpamaan Allah. Tentang surga, tentang neraka, tentang sirat, tentang barjar, tentang apa. Hanya istilah-istilah Tuhan. Maka tadi Nabi, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Orang yang hanya tahu istilah
tapi nggak tahu barangnya, akhirnya akan salah tuduh. Tadi semua kafir tuh salah tuduh. Neraka salah tuduh. Tadi semua. Ya Allah, ya Karim, ingat. Dalang itu satu. Ya. Walaupun begitu dalang itu selalu membawa kita. Kenapa selalu menggunakan nun? Na'budu. Kami. Mau nggak disebut kami oleh dia? Yang disebut kami oleh dia siapa? Siratal ladina an'amta alaihim. Sebenarnya siapa dia? Para anbiya, para syuhada, para solihin, para siddiqin. Siratal ladina an'amta alaihim. Bukan ghairil maghdubi alaihim. Kalau sudah ghairil maghdub, si Yahudi, si Zionis, si Nasrani, si Namrud, si Fir'aun, si Guha Ashabul Kahfi, si ikan yang menelan Nabi Yunus, penjara, si penjara. Ya Allah, istilah-istilah Tuhan, istilah-istilah Rasulullah yang begitu indah. Karena kan manusia buta mata hatinya. Sehingga dia hanya melihat berkata-kata yang dia tidak mengerti. Tidak menyaksikan. Itulah di penghujung Al-Quran itu amarnya kul. Bukan kul, hei fulan ceritakan apa yang diceritakan orang lain. Bukan, man. It's about you. Kul. Ceritakan dong, kemarin gimana tuh? Pergi ke Lombok. Wah, dia saya naik pesawat gini, nanti saya nyebrang perahu sir. Wah, orang yang bercerita, yang mengalami, asyik. Karena dialah pemainnya. Dia pelakunya. Sekarang orang kisah neraka katanya. Coba, inilah kengacauan terbesar yang ada dalam sejarah manusia. Menceritakan sesuatu yang sebenarnya bukan kenyataannya. Dari semua. Harusnya malu lah. Maka itulah kata Abah. Sebenarnya, seharusnya sih sebenarnya kalau kelihatannya, kalau seandainya boleh nih bikin undang-undang, yang boleh ngomong Allah itu sebetulnya yang udah tahu Allah lah. Gitu. Yang ngomong Rasulullah itu yang tahu Rasulullah lah. Yang tahu hukum Allah dan Rasulullah itu yang tahu Allah dan Rasulullah dulu. Bagaimana kau ceritakan hukum Allah dan Rasulullah kalau kau nggak kenal pada Allah dan Rasulullah? Itulah Allah katakan, man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Akan menyesatkan banyak orang. Nah, hari ini Abah saksikan ratusan tahun manusia disesatkan oleh saudara sendiri yang mengaku dirinya ulama, kiai, ustadz. Tapi dia hanyalah pembawa berita bohong yang tidak pernah dia saksikan sendiri. Tadi semua. Ya. Akhirnya ceritanya palsu. Nerakanya palsu. Dia yang cerita neraka sedang dalam neraka. Yang cerita ngomongin surga, dia bukan ahli surga. Maka tadi banyak orang bicara kebaikan tapi bukan pelaku kebaikan. Hanya bicara kebaikan. Tapi bukan pelaku kebaikan. Ingat itu. Karena Rasulullah itu adalah uswah. Uswah itu pelaku kebaikan. Walaupun tidak bicara kebaikan, beliau pelaku kebaikan. Karena agama itu tentang pelaku, perbuatan. Maka kenapa iman itu tasdikun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan, perbuatan. Syukur al jawarih adalah perbuatan. Syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur al jawarih dengan perbuatan. Nah, siapa yang berbuat? Karena orang itu harus iman dulu. Imannya harus sempurna. Al-imanu kulluh, iman sempurna. Al-imanu biru'yatillah, yang sudah bersahadat pada Allah. Bukan katanya sahadatnya. Yang mampu melihat Allah. Itulah syahadat. Syahadat itu bersaksi. Sah, harus sah zatnya. Kalau enggak, berarti kamu ini bertuhankan fiilnya. Bertuhankan asma'nya. Bertuhankan sifatnya. Harus sah zatnya. Syahadat, sah zatnya. Zatnya itu sah. Kalau sudah kamu saksikan nurun
ala nurin yahdillahu lin. Sudah, disitulah ada Imam Ghazali menurut kitab Mishkatul Anwar. Anwar itu jamak, nurun ala nurin. Nurun, EMC kuadrat. Energi Tuhan itu akan bisa kamu hitung seberapa tebal kamu sebagai si materi. Kalau kamu M-nya materinya termasuk makhluk materi. Sekarang Abah ilmu apa namanya? Ma'rifat bisa Abah hitung energinya. Seberapa tebal kamu manusianya itu M materi. Tapi seberapa tinggi adalah C kuadratnya nurun ala nurinnya. Kata Abah, luar biasa tuh Einstein itu. Dan Newton. Newton itulah wali besar akhir zaman itu. Einstein. Dari mana dia ngerti itulah EMC kuadrat. Energi tidak berubah. Yang berubah bentuk. Bentuk tergantung dari si M materi. EMC kuadrat. C adalah cahaya yang dikuadratkan. Itulah Samsun dan Badrun. Nurun fauqa nuri. Mishkatul Anwar. Semua. Jadi kamu bicara apapun tergantung M-nya itu. Kalau kamu satu botol ini adalah, kan tidak pernah Tuhan itu, kata Abah juga. Tuhan itu adalah ya awal ya akhir. Tapi dia awal akhir. Tapi dia akhir awal juga. Tapi manusia itu kalau akhir bukan awal. Makhluk itu. Kalau awal bukan akhir. Nah, cara kembali pada Tuhan yang awal akhir. Maka tadi, bagaimana Bako bersama tadi? Bersama dia. Panakkan diri kamu itu. Kalau kamu nih, jadi orang, jadi si materi. Katakanlah si ustad tuh, si kiai itu, si syekh tuh, si mursyid itu. Ngaku-ngaku mursyid tapi dianya masih dohir. Ngaku kau mursyid masih senang diagung-agung, masih senang dipuji-puji. Ngaku mursyid masih senang dipandang manusia. Ngaku mursyid masih memanfaatkan rezeki muridnya. Itu bukan mursyid. Tadi. Kalau kamu M sebagai materi, sebagai mursyid. Kalau mursyid itu M-nya itu kosong. Itulah setelah Muharram, Safar, Sifir, kosong. Kembalikan pada kosong. Itulah mursyid. Maka mursyid tidak butuh duit. Bukan tidak butuh duit, tidak akan minta duit. Tidak akan merekayasa ilmu jadi duit. Itu mursyid. Karena Tuhan, ruh itu tidak butuh uang. Mursyid sudah tidak lagi ngomong surga dan neraka. Karena surga ya dia, neraka juga dia. Itu energi ketuhanan yang akan kamu alami. Maka kamu bisa syakaro atau kafaru tergantung dari energinya itu. Tergantung seberapa tebal kamu. Maka sholatnya juga shod lamta. Sidik ilmunya boleh jadi setiap orang boleh belajar ilmu sidik yang benar. Asal sidik tubuhnya, sidik. Tapi lamnya latifun. Nah si M-nya itu materi. Kalau kamu makhluk materi, ya tentu energinya energi materi. Materi. Maka tadi kata Einstein, energi tidak akan hilang. Yang ada berubah bentuk. Betul. Sekarang secara ma'rifat Abah buktikan. Tadi. Ruh itu ternyata bisa masuk ke kodok. Bisa masuk ke kutu. Ruh itu bisa masuk ke binatang. Ruh itu bisa masuk kemanapun. Makanya. Wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa'innahatan kulu ila abdanil khayawanati. Adapun ruh tersebut golongan celaka, bodoh. Tidak kenal Tuhan. Maka siap-siap dari manusia. Dari ashabul yamin ke ashabul simal. Golongan kiri. Golongan kiri itu apa? Nah segala selain makhluk yang disebut manusia. Golongan kiri. Karena ruh itu terserah. Dimasukin karena gelas ini mirip. Masukin ke cangkir ini mirip. Ruh itu. Dimasukin ke botol ini mirip. Itulah ruh. Dan itulah energi. Energi. Ruh itu energi yang menghidupkan. Maka ya Allah, antara ilmu salaf dan ilmu khalaf, ilmu ma'rifat dan ilmu biologi, antropologi, fisika, kimia, biologi, itu nyatu. Kepler, Archimedes. Nah Archimedes, hukum Kepler, bejana berhubungan.
Kalau bejana berhubungan, bejana ini dan bejana ini berhubungan, kayak kholik dan makhluk berhubungan. Itulah kenapa yang disebut sholat itu la sholata illa bihuduril qalbi. Kalau seandainya dua bejana ini berhubungan, maka tadi ada wujud arad, ada wujud tadi. Ada kodim zati, ada kodim idofi. Kodim zaman, si kodim idofi, kodim zaman ini berhubungan dengan kodim zati. Tadi. Makanya juga sama kiasnya, bisa kias tadi. Lugawi, kias usuli, dan kias mantiki bersatu. Bisa dibahas secara kias mantiki, kias usuli, dan kias idofi. Kodim zati, kodim zamani, kodim idofi. Tadi. Itu hukum Archimedes ternyata. Hukum Kepler, hukum bejana berhubungan. Kalau benda itu geret ke sini 50%, berarti dia meninggalkan tempat 50%. Itulah disebut tawakal. Kalau kamu buang air kemanusiaanmu, kebodohanmu, kejahilanmu 50%, Allah mengisi 50%. Kau matikan dirimu sempurna. Man aropa nafsahu, faqad aropa robbahu, wa man aropa robbahu fasadal jasad. Pada saat kau sudah kenal dia, hilanglah. Setelah kau buang isi air ini, bukan kamu, maka yang ada dia. Disitulah semua makhluk yang fana ini menjadi bako. Semua perempuan di dunia ini, istri kamu adalah bidadari, hurun in kepadamu. Bidadari. Maka kalau semuanya Allah, maka Nabi suka bersabda di penghujung, kalau sudah sampai laut, kata Nabi, itu juga ingat, sanepan Rasul. Kata Nabi, apapun kalau sudah sampai kepada laut, bangkainya halal. Tuh. Muncullah Nabi bersabda, nanti di surga itu khomer itu tidak memabukkan alias halal. Tuh. Dan semua bidadari itu, itu 70, pelayannya 70, pelayan punya pelayan 70, pelayan punya dayang-dayang 70. Itu juga sanepan. Sebenarnya kalau kau sudah malikin nas, ilahin nas, rabbin nas, semua itu adalah tergantung kau melihat. Ro'a, nadhara, basyirah, absar. Penglihatanmu, penglihatan kita, penglihatan setan, penglihatan binatang, penglihatan domba. Maka hati-hati dengan penglihatan ini. Allah sudah contohkan apa yang lihat Ro'a oleh Musa. Apa yang lihat oleh Basirah, oleh Khidir. Yang kelihatan baik menurut Musa, belum tentu baik menurut Khidir, menurut Allah gitu. Tadi. Disinilah wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Baik dan buruk itu bukan menurut pandangan matamu. Maka buat teman-teman kemarin yang datang, bah doakan saya bikin pondok, kata Abah, siapa bilang bikin pondok itu bagus? Doakan anak saya bah digontor supaya lulus ini. Kata siapa? Jadi kiai itu bagus. Kiai yang mana yang bagus? Olahragawan yang ngerti Allah lebih baik dari kiai yang tolol, yang ngerti Tuhan. Disinilah bagi Allah. Ingat Imam Qushairi, orang maksiat melihat Allah. Karena orang maksiat melihat Allah itu bukan maksiat namanya. Melihat fi'il Allah. Lebih baik kata Imam Qushairi dari orang taat tidak melihat Allah. Karena pada dasarnya ma'rifat itu penglihatan. Dikir syariat dengan tubuhmu. Dikir torikot dengan hatimu. Dikir hakikat dengan ruhmu. Dikir ma'rifat dengan sirmu. Itulah. Dengan apa? Dikir syariat dengan tubuh dan ucapan. Dikir torikot dengan hati. Dikir hakikat, rasa. Apa yang kau rasa? Rasa dohir, rasa batin. Rasa dohir bisa kau rasakan pada sebutkan Allah. Kalau kalian bisa di Allah. Ini bulu apa? Allah. Allah. Maaf. Ini bukan dedema, bukan. Jadi maksudnya sesungguhnya adalah tadi hukum Archimedes. Kamu atau dia? Dia atau kamu? Itu. Kalau kamu, dia di surga. Kalau kamu bukan dia, ya iblis. Kaparo. Maka manusia ini di dunianya dibagi dua, tulisannya sakaro atau kafaro.
Maka Nabi mengisyaratkan, nah itu istilah Nabi lagi, Dajjal itu matanya satu. Siapa dia? Yang selalu masih terjebak baik dan buruk. Ya'juj wa Ma'juj. Ke kanan Juj, dia tertipu dengan Juj. Surga itu Juj, neraka itu Juj. Pahala itu Juj, dosa itu Juj. Kalau sudah Allah ada dosa, dari semua. Haram, Juj. Halal, Juj. Kalau sudah Allah ada haram. Surga, Juj. Neraka, Juj. Allah, kalau Allah semua. Nggak ada istilah surga, neraka, haram, halal. Itu istilah orang yang belum sampai kembali kepada kosong. Maka itulah tadi. Ya, kita ini tergantung di posisi mana. Kamu yang 100% berarti kamu adalah akan menderita di dunia ini. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Kamu yang mempanakan dirimu, buang sama kamu 1/4. Allah ada 1/4. Buang kamu setengah, tawakal kamu setengah. Allah ada. Karena dia sang kehadiran. Seperti udara ini selalu ada. Setiap ruang yang kau buka, dia selalu ada. Maka kamu buktikan HP kamu. Kemanapun pergi ada sinyal. Nah, itu. Coba. Oh, Allah sudah sindir dengan sinyal, masih nggak sadar-sadar juga manusia. Kamu cari aku. Aku ini sang kehadiran. Tadi semua. Coba kamu. Di mana tuh radio Prambors? Buka. Ceng. Inilah radio Prambors tuh. Pada saat kamu pada satu frekuensi. Berarti tadi tentang frekuensi, vibrasi, resonansi. Asal tahu frekuensinya, kamu pun itulah jamu. Hari ini Jumat, jamu bersama Allah tadi berhubungan. Khalik, makhluk, satukan. Sebenarnya makhluk itu, kenapa ada mim? Tempat, masjid, sujud, Islam, Muslim, orangnya. Ada orangnya, ada tempatnya, ada. Tadi semua. Hanya tentang Muhammad. Kamu pandang sebagai Muhammad, maka kau pandang Allah segalanya. Kalau nggak begini, agama akan terus sampai miliaran tahun seperti inilah, dongeng yang akaruan. Sehingga manusia, itulah Tuhan Sabul Qadir menjelaskan, sedikit manusia bisa pulang. Dan Allah pun mengatakan sedikit. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'alahu illa qalilun minhum. Nah, inilah maka Abah sebagai penutup, sebagai natijah, kita buka baca hikmahnya yang tadi sebetulnya Abah tadi malam sudah baca. Jadi banyak orang mengakui yang sebetulnya bukan miliknya. Wujud itu bukan milik kita. Kudrat, irodat, hayat, ilmu sama. Itulah yang disebut Islam. Kamu kembalikan semua maka. Raditu billahi robatu itu. Wabil islami dina itu. Wabi Muhammadin Nabi. Jangan ngaku-ngaku Muhammad Nabi saya, Rasul saya. Tapi kau tidak pernah menyadari Muhammad pada dirimu. Inilah karena kita. Maka mana akah antadda'iya ma laisa laka mimma lil mahlukin. Apa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Jadi kalau kamu tidak boleh mengakui barang orang lain milik kamu, Allah pun sama. Nah, itulah disebut syirik oleh Allah. Orang yang mengaku sama dengan Allah syirik. Syirik pada fiilnya, syirik pada namanya, syirik pada sifatnya. Itulah kenapa sanga-sanga. Ada kaum sanga-sanga. Abada 99. Kalau lebih dari sifat Allah itu dengan benci, berarti bukan sanga-sanga. Hei, sahabat Abah yang ada di sanga-sanga 99. Jagalah nama itu. Kecuali engkau. Lengkapkan setiap individu nama Allah ke 100 insan. Dirimulah insan itu. Maka sangat-sangat orang sangat-sangat yang sudah menemukan Allah insan ke 100. Sempurnalah dari semua. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita. Maka nama Allah itu indah 99. Silakan mau pakai ad-doru, ada di situ. Dipakai oleh iblis. Mana tadi? Orang yang kembali kepada Allah itu bisa lewat maksiat atau lewat taat. Wali-wali Allah saya syirik seperti Fudail bin Iyad, Habibil Ajami, Rabi'ah Adawiyah, Umar bin Khattab. Itu jalur adalah Jalal dan Qahar Allah. Sama. Kamu melihat Jalal dan Qahar Allah.
Cuma tadi bedanya jalal dan kohar itu nggak enak. Miskin, susah, masalah. Nah, disitulah silahkan kamu. Atau di sisi jamal dan kamal Allah. Wali-wali Allah di sisi keindahannya Allah. Maka tadi kata apa? Yang disebut mukjizat itu Allah. Yang kepada orang disebut Nabi. Karomat itu Allah pada orang yang disebut dengan wali. Maunat itu Allah pada orang yang disebut ulama. Khosyat itu Allah pada semua benar. Jahe ada khosyat. Khosyat itu Allah. Maka tadi, jangan kau ada anggapan jahe bisa menghilangkan masuk angin, syirik. Kau anggapan bahwa nasi itu mengenyangkan itu adalah nasi, syirik. Kau anggap bahwa sesungguhnya kau bisa melihat itu, kamu syirik. Kau bisa menganggap dirimu bisa mendengar itu, kamu syirik. Karena dia tidak mau dimadu. Itulah. Innama ilahukum ilahu wahid. Kata Allah, kamu mau paseban, mau Yahudi, mau Nasrani, mau siapapun. Orang beriman, orang kafir, orang paseban. Kata Allah dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Semuanya selama innama ilahukum ilahu wahid. Selamat semuanya. Nah tadi. Yahudi menjadi 72. Kulluhum pinar kecuali satu. Yang innama ilahukum ilahu wahid. Nasrani 72 golongan kata Nabi Muhammad. Kulluhum pinar illa wahidatan. Yang mana? Innama ilahukum ilahu wahid. Islam menjadi 73 golongan. Kulluhum pinar kata Nabi. Ya, kecuali satu. Siapa yang satu? Innama ilahukum ilahu wahid. Beragama bukan lagi pada botol tulisan Islam, pada botol tulisan Kristen, pada botol tulisan Hindu. Karena awalnya juga ada ma'ul hayat, bahrul hayat, yang disebut Tuhan itu airnya itu, bukan merek botolnya, bukan sifatnya. Ingat itu, airnya itulah ma'ul hayat. Maka tadi Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal. Awal mencari air, akhir mencari air, Jumadil akhir. Ketemulah Rojab, rohnya rahmatullah. Jarmil abibaknya birrullah. Rojab. Orang yang sudah ketemu dengan ma'ul hayat. Maka kata Abah, dari Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil, temukanlah guru kalian di sekitar kalian, mursyid kepada kalian, shin kepada kalian, toha kepada kalian. Karena dialah yang untuk saat ini diutus tiap wilayah. Itulah disebut wali. Wali itu wilayah. Orang itu ada setiap wilayah. Ingat, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Setiap hutan ada singanya, setiap singa pasti punya hutan. Ada punya hutan, ingat itu. Maka Abah menyarankan siapapun guru kalian, ruhani kalian, di daerah kalian masing-masing, dialah shin untuk kalian. Semua, ya. Tapi yang sudah merdeka dengan dirinya, yang sudah bebas dengan dirinya, yang tadi, yang sudah sendiri. Tadi, yang sudah puroda, yang sudah ahad, yang saya tadi, yang ahadan, somadan, fardan, itu cirinya. Ahadan, somadan, fardan, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Itu yang sudah menyendiri dalam keramaian. Tadi semua, yang sudah diam dalam keramaian. Indit bari cicing, lumampah tengah lengkap. Tadi semua, ya. Hormati dia, karena selalu ada tiap wilayah. Karena wilayah, wali itu wilayah. Yang punya wilayah. Tadi, tasawuf, taknya itu tobat. Taknya tobat. Tabaya tubuh taubatan. Sodnya, soful kolbi. Bersihkan kolbunya dengan zikrullah. Tasawuf waunya wilayah. Untuk apa kamu punya wilayah? Supaya fana. Jadi jangan kamu ngaku tasawuf kalau tidak tobat, kalau tidak soful kolbi atau tazkiyatun nufus, kalau tidak punya wilayah,
barulah fana tadi semua. Kalau sudah fana, barulah kamu akan bisa bercerita tentang dirimu sendiri. Kisah Abah, kisah Abah. Kisah Muhammad, kisah Muhammad. Kisah Musa, kisah Musa. Kisah Isa, kisah Isa. Sirul Asrar, kisah Tuan Abdul Qadir. Miftahus Sudur, kisah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Kisah Abah, Asraul Umur wa Ahbarul Guyub. Tadi semua. Ya. Abah gabungkan jalan-jalan tadi semua daripada mereka pencari jalan itu tadi. Menjadikan, maka tadi, setiap zaman. Maka jangan kamu mencarikan raja hutan bukan pada zaman. Temukanlah wali pihada zaman. Di zaman ini. Karena apapun, siapapun yang kau baca 500 tahun, 1000 tahun, it's past time for you. Life is today. Hidupmu hari ini. Karena bukan bicara tentang kemarin. Tapi today. Kebahagiaanmu hari ini. Suka atau tidak suka hari ini. Iman tidak iman hari ini. Liko tidak liko hari ini. Karena hidupmu tentang hari ini. Jangan rusak kebahagiaan hari ini kau dengan lihat masa lalu. Jangan kau rusak kebahagiaanmu dengan melihat masa depan. Masa depan is misteri kepadamu. Maka tadi yang berharga itu live bersama. Buat teman-teman Abah, karena sekarang banyak yang bertanya, yang menggunakan nama-nama berbeda-beda menyiarkan Abah. Abah tetap Abah Setu. Tidak ada Abah A, Abah B, tidak ada judul ini, judul itu. Maka kata Abah, bagi sahabat-sahabat yang mengikuti adalah kajian Abah, ikut saja kepada channel Abah Setu. Supaya apa? Di situ ada admin. Kenapa dengan admin? Di situ ada pertanyaan. Dan kalau seandainya sekarang yang menyiarkan Abah Setu, bagi Abah tidak apa-apa. Semuanya baik. Ya. Cuma masalahnya satu aja kendalanya. Kalau tidak langsung dengan channel Abah Setu, masalahnya itu kalau ada pertanyaan, kamu tidak akan mendapatkan jawaban sebenarnya. Dan adapun yang lewat Abah Setu aja tadi pertanyaannya ratusan, Abah kalau buka WA setiap hari, tadi maaf bagi teman-teman yang belum kebuka WA-nya dan lain sebagainya. Karena nah inilah kalau masih fisik, maka Abah selalu ingin pulang itu biar Abah bisa terbang bebas bersama kalian dimanapun kalian berada, setiap saat, setiap detik tadi semua. Tapi kalau masih begini tertahan, badannya harus beli tiket tadi semua. Karena sekarang beda dengan dulu. Jangan dikira sekarang ini, jangan dipaksakan orang-orang sekarang seperti orang dulu. Toyul ardi itu bukan begitu. Melipat bumi itu bukan berarti kamu bisa di Afrika, bukan. Jangankan di Afrika kata Abah, sekarang dia adalah di galaksi Bima Sakti sekalipun sekarang bisa. Karena semua ada pada dirimu. Itulah toyul ardi. Ya. Pelipatan bumi. Kenapa? Karena hilanglah bumi, maka akhirat akan nampak pada dirimu. Maka kata Abah, bagi kalian yang sudah nampak berita akhirat itu, wal akhiratu khairu wa abqa, maka sekarang kalian akan nangis-nangis kayak anak kecil. Ya Allah, pulang aku ya Allah. Aku coba. Kalau burung itu mengerti, walaupun ada dalam sangkar emas, di luar itu ada Bali, ada Lombok, ada burung. Lepaskan aku. Aku ingin mati di sangkar ini segera. Begitu. Maka kalau orang itu betah di sini, itu masih tanda tanya. Sama saja orang, Mas kenapa nggak mau keluar? Udah saya bebaskan di penjara. Mas saya senang dibui. Tadi kata Yusuf, saya senang dibui gitu. Kata Yunus, saya senang di perut ikan saya ini. Kata Ashabul Kahfi, saya ini senang di gua saja. Gitu kan, sama aja kayak gitu. Kenapa Ayub? Saya senang penyakit kulit. Saya biasa garuk-garuk terus. Kafir sana, kafir sini. Ya Allah, tadi semua. Sehat ya semua sahabat Merdeka, mohon maaf atas kekurangan. Selalu lebih, apa-apa lebih ya. Karena ngomongin ilmu ma'rifat itu normalnya adalah 4 jam ya. Cuma jadi hikmah yang harus dibaca oleh tadi Abah sebagai penutup dari Abah supaya nggak ngegantung tadi semua adalah hikmah sya'atu ilah ya. Jadi kita dilarang mana'aka antada'iya ma'alai salah. Jadi kita tidak boleh mengaku yang bukan milik kita. Wujud bukan milik kita. Basor bukan milik kita. Sama bukan milik kita. Kalam bukan milik kita. Ilmu bukan milik kita. Kita ini tidak ada. Kanallahu syai'amah wahwal anha alaim. Tergantung M sek kuadrat. Kamu seberapa tebal M-nya itu?
Tadi semua. Kalau C-nya kuadratnya tidak tinggi, maka kamu akan terjegal dengan materi itu. Maka energi Tuhanmu kecil. Begitu energi Tuhanmu kecil, maka hidupmu pun akan berhadap, bukan marah Tuhan. Tuhan akan berhadap pada kamu sesuai dengan level kamu. Kayak teriak-teriak 5 watt kepada PLN. Yo PLN berikan cahaya yang terang. Kata PLN, mas ganti bohlammu ya. Aku selalu ada. 100 watt pun aku siap, kata si PLN. Kamu yang harus merubah. Karena aku lebihin. Sekarang kamu 5 watt. Putus kamu. Itulah sahabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah kemudian juga yang kedua, jangan lagi bagi sahabat-sahabat udah ngerti, jangan ngomong pahala, surga dan lain sebagainya. Ngomongin yang bukan Allah. Percayalah. Karena bukan masanya lagi untuk kamu dari semua. Ya. Maka di sinilah engkau jangan minta imbalan dari apa yang dibuat oleh bukan kamu. Sholat itu bukan kamu, dzikir itu bukan kamu. Ke kantor pun bukan kamu, ke sawah pun bukan kamu. Maka di sinilah kenapa alhamdulillah menggunakan alif lam lil istighraq, seluruh puji itu milik Allah. Berarti apa? Kenapa Kifayatul Awam mengejarkan wahdaniyat bil af'al? Nah, pandanglah syuhudul kasroh dalam af'alnya, syuhudul kasroh bil wahdah dalam asma'nya, syuhudul kasroh bil wahdah dalam sifatnya, syuhudul kasroh bil wahdah dalam zatnya. Lihatlah tubuhmu sebagai syariat. Syariat mengajarkan kamu mengenal memperbaiki keadaanmu. Thariqat belajar mengenali siapa dirimu tadi semua, dan hakikat belajar supaya kamu sudah kenal siapa dirimu. Engkau ada hakikat belajar berserah diri. Setelah kau ketemukan diri, serahkan. Ternyata diri itu tidak ada. Hakikat ma'rifat adalah engkau belajar mengenali sejatinya diri. Makanya ibadah makhluk dibagi 4. Syariat hanya menyembah kekosongan. Karena apa yang disembah orang syariat itu selain syirik jali pada tubuhnya. Walaupun kamu sholat di Masjidil Haram, imamnya sudah sekalipun. Punten. Kan ini tentang tauhid, bukan fikih. Tadi semua. Ya. Maka orang thariqat sudah lebih baik karena sudah kenal kepada Tuhan yang disembah. Baru kenal. Belum liko. Orang hakikat udah lebih baik lagi karena dia menyembah Tuhannya. Sudah sampai kepada yang disembah. Ternyata, udah tahu dia. Orang makrifat sudah tidak kata lagi sembah, menyembah. Itulah sholatul daim, sholatul wusta, sholatul maktubah. Satu dalam satuan. Nur Insan, Nur Muhammad kembali pada titik yang sama. Kalau begitu kamu menyaksikan Muhammad, ruhmu menyaksikan hidupmu, hidupmu menyaksikan ruhmu, tubuhmu Adam ikut menyaksikan. Sahlah datnya. Dat pada tiap tingkatan jadi satu. Syuhudul kasroh fil wahdah. Islam, iman, ihsan. Adam, Muhammad, Allah. Tidak lagi dipecah-pecah. Itulah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Mengaku ahli sunnah wal jamaah pirok terus. Mengaku hari Jumat terus. Tapi tidak pernah hari Jumat. Hari semua. Jum'ah yang bukan hari setelah Khamis. Jum'ah yang bukan hari sebelum Sabtu. Jam'u. Dimanapun kau berada. Semua tempat Arafah kepadamu. Dimanapun kamu berada, asal jam'u dengan Allah, semuanya Masjidil Haram. Dimanapun kamu bersama Allah, itulah Lailatul Qadar. Dimanapun bersama Allah, itulah Mi'raj, Sidrah Al-Muntaha. Mohon. Assalamualaikum ya malaika zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya ahul ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Sayyidina wa Rasuluna Syahmat Sahibul Ahmad. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad sallallahu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada, buat sahabat-sahabat Australia, Mas Rudi dan teman-teman. Kelihatannya jadwal Australia Abah tunda dulu ya tadi semua. Dan juga sahabat-sahabat di Taiwan, di Turki ya semua, dan juga seluruh Nusantara, Malaysia, Singapura, Sabah. Dan buat teman-teman yang baru ngikutin channel Abah tadi semua, sebaiknya ikutilah channel resmi dari Abah Setu ya, bukan apa-apa, karena ya seperti hari ini ya, sebetulnya Abah niat hanya beberapa bulan saja live, tapi kemudian muncullah banyak pertanyaan ya. Walaupun tidak semua pertanyaan bisa dijawab, tidak semua pertanyaan wajib dijawab ya, dan tidak semua pertanyaan ada jawaban ya. Maka terkadang yang bertanya lebih mengerti daripada yang ditanya tadi semua ya. Sahabat, pada malam hari ini sebagaimana biasa menjaga istiqomah kita, sebagaimana sabda baginda Nabi adalah tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi almin. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin adalah tafakkur sesaat yang berkaitan dengan mengenal Allah adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun ya sahabat. Barangkali ibadah kita buruk, barangkali adalah juga kita ini masih jauh dari ikhlas, dari baik, dari benar, karena kita semua adalah tidak ada. Makanya manusia tidak boleh merasa benar tadi semua ya, karena kebenaran itu milik Allah sahabat. Maka kita manusia yang sedang belajar untuk menjadi seorang muslim. Karena menjadi seorang muslim tidak mudah, karena Islam itu jabatan tertinggi. Nabi Ibrahim adalah mendapatkan jabatan tertinggi sebagai seorang muslim tadi. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Orang iman ya, kalau anak suka kebalik ya, orang Islam katanya belum tentu iman, dan orang iman sudah pasti Islam belum tentu. Itu kalau dipandang Islam adalah agama Islam. Islam hanyalah merek botol ya, tapi Islam bukan merek botol ya. Islam itu isi botol. Maka agama di sisi Allah itu adalah air seumpama. Maka adapun merek botol ya, Aqua, Ardes, Le Mineral ya, Pit ya, sesungguhnya itu merek botol. Itulah terkadang kenapa manusia saling mengkafirkan, manusia saling merendahkan, karena mereka tadi terjebak pada merek botol. Padahal yang menghilangkan haus itu, yang menyelamatkan itu, yang memberi syafaat itu bukan merek botol.
Merek botol itu tidak bisa menolongmu. Maka itulah Allah melarang kamu adalah menyembah asma Allah. Orang yang menyembah asma Allah kafir. Ya. Dan selama ini orang hanya tahu Allah itu baru asmanya. Baru alif lam lam ha. Alif lam lam ha itu bukan Allah. Tadi semua. Ya, baru nama Allah. Adapun isi alam ini adalah af'al Allah, maka orang juga tidak boleh menyembah af'al Allah, tidak boleh menyembah asma Allah, tidak boleh menyembah sifat Allah. Yang harus disembah itu adalah zat Allah. Maka disinilah sesungguhnya sahabat, agama dari awal adalah memiliki syariat, ya. Tiap-tiap agama itu punya syariat. Tiap-tiap nabi dan rasul itu punya syariat. Allah dalam Al-Quran berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, syara'a. Syara'a itu syariat. Ya, jadi syariat itu apa? Jadi syariat itu ternyata yang dibawa dari Nabi Adam sampai pada baginda Nabi Muhammad adalah membawa misi la ilaha illallah. Maka itulah kata Nabi, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itulah kalimat yang menjadikan miftahul jannah. Allahu Akbar bukan miftahul jannah. Subhanallah bukan miftahul jannah. Kemudian juga kalimat yang lain adalah bukan miftahul jannah. Miftahul jannah itu la ilaha illallah. Karena memang dari awal pun hanya ada Allah. Kana Allahu syai'an ma'ahu wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendiri, ya, dan sekarang juga Allah ada sendiri dari semua. Maka itulah tugas kita ini adalah supaya tidak syirik, menafikan keberadaan diri dan di luar diri dan tadi mentajalikan tadi semua. Maka istilah dekat dengan Allah, jauh dari Allah itu bukan dekat dan jauh menurut makhluk. Kenal kepada Allah itu bukan kenal sebagaimana kenal kepada makhluk. Liko kepada Allah itu bukan liko berjumpa antara makhluk satu dengan makhluk yang lain. Maka disinilah yang harus dipahami tadi semua. Dekat kepada Allah itu setelah kamu fana melihat dirimu dan fana melihat di luar dirimu karena tajalinya Allah. Itu dekat. Jadi yang disebut sampai itu sampai tidak ada lagi dirimu. Sampai tidak lagi kamu merasa sholat. Sampai tidak lagi merasa ibadah. Itulah yang disebut dengan sampai. Jadi sampai kepada Allah tidak sama dengan sampai kepada makhluk. Sampai kepada Allah bukan sampai dari satu kota kepada kota lain. Dari satu langit menuju langit lain. Bukan. Sampai hilangnya diri kita fana karena tajalinya Allah tadi semua. Ya. Maka disitulah ada syu'aul basyirah takhalli. Kemudian ainul basyirah tahalli. Hakul basyirah tajalli. Ya itulah tadi semua. Ya. Jadi inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka Allah berfirman adalah syara'a lakum minad dini ma wasabihi Nuhan. Tadi semua. Allah bicara tentang Nuhan. Walladhi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Semua nabi. Artinya setiap nabi itu rasul punya adalah syara'a. Syariat. Syariatnya Ibrahim. Syariatnya ini semua adalah syariat. Syariat itu adalah pada dasarnya adalah sama. Dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad, cara kembali pada Allah itu cuma satu. Adalah tadi syara'a. Adalah innama ilahukum ilahu wahid. Inilah syariat.
Kata baginda Nabi, Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Itulah kenapa la ilaha illallah adalah diperlambangkan buruk yang paling kurus. Yaitu tadi. Sama waktu kamu adalah wa'addin bin nasi apil haji. Ya'tuka rijalan nanti. Adalah nanti kamu naik unta yang kurus. Adalah berjalan kepada Allah itu adalah latifun. Lembut, hilang, sirna. Tadi semua. Itulah. Maka itulah kenapa buruk yang dipilih Nabi itu adalah buruk yang kurus tadi semua. Buruk yang selalu menangis tadi semua. Ya, tentu saja orang yang merasa fakir kepada Allah, dia merasa butuh kepada Allah. Nah, orang yang sudah ngerti Allah, doa adalah bukan meminta. Dan kalaupun doa tidak diartikan permintaan, tetapi dia adalah merasa fakir daripada Allah. Fakir kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak wujud kalau bukan wujudnya Allah. Dia tidak hidup karena kalau tidak hidupnya Allah. Dia tidak akan bisa melihat kalau bukan basarnya Allah. Dia tidak akan bisa mendengar kalau bukan samanya Allah. Dia tidak akan berilmu kalau bukan ilmunya Allah. Itulah yang disebut bahwa buruk yang kurus, yang selalu menangis. Iya, menangis karena fakir kepada Allah. Maka disitulah dikisahkan di kitab Dardir tentang Nabi memilih buruk. Itu sebetulnya tentang kalimat-kalimat tadi. Tentang Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah. Tapi yang dipilih oleh Nabi. Karena dipilih oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan itulah syariat yang dibawa yang diajarkan Allah kepada seluruh nabinya. Menafikan dirinya. Mengisbatkan pada Allah. Sahabat. Ya. Itulah kenapa. Syara'a lakum minad-din. Seluruh agama. Seluruh Rasul itu. Apakah Nuhan, ilaika wa tadi, maupun wa Musa, wa Isa, semua, Ibrahim, semua. Syariat yang dibawa adalah tauhid la ilaha illallah. Maka itulah Nabi Ibrahim pada saat penghujungnya beliau sampai pada Allah itu dengan bahasa la syarika lahu. Tidak ada lagi menduakan Allah. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan itu setelah yang sholat bukan Ibrahim, tapi Allah. Inna sholati itu bukan ucapan Ibrahim, bukan ucapan Muhammad, bukan ucapan rasul-rasul yang lain, tapi adalah ucapan Allah sendiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kapan itu diucapkan? Setelah munajat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saling memandang antara nur Allah dan nur Muhammad. Pahami sahabat.